يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه فتزل العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها طلق بإذن ربه الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام حل القيام على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا عروس الخافقين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahra shiyam wa syahrul qiyam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah syarifil maqam wa syafi'il anam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atba'ihi bi sunnatihi wa jama'atihi min hadha la yaumil siham. Amma ba'd, muslim wa iyyakum bi taqwallah faqad fasal muttaqun. Kiai Iqbal yang sangat saya hormati, Kiai Marwoto, Ustadz Samsul sebagai tuan rumah, para kiai yang mohon maaf saya kurang begitu paham, para hadirin, para undangan, dan pemirsa Jember TV yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihah wal afiyah minas shaimin was shaimat, menjadi orang-orang yang mulia, menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan ibadah siam. Karena siam itu adalah satu proses Allah ingin menjadikan kita orang mulia. Banyak orang memahami puasa itu hanya lapar dan haus. Kalau orang memahami puasa ini hanya lapar dan haus, sehingga banyak orang tidak kerasan dengan puasa. Iya, kemarin sudah ada yang tanya, Gus, hari raya tanggal berapa? Coba saya tanya, jenengan kemarin ini ada awal puasa Senin, ada yang Selasa. Sampean kemarin milih yang mana? Selasa. Nanti kalau ada perbedaan hari raya Rebu dan Kamis, sampean milih yang mana? Rebu. Nah, makanya puasa itu sebetulnya satu proses dari Allah menjadikan kita orang yang paling mulia. Siapa yang paling mulia? Orang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kamu ini aku jadikan orang yang paling mulia dan mereka kalian adalah orang yang bertakwa. Nah, puasa ini proses menuju apa? La'alakum tattaqun. Menjadi orang mulia. Orang mulia bukan karena jabatan, Bapak. Kalau orang itu mulia karena jabatan, Fir'aun akan lebih mulia dari Nabi Musa. Karena Nabi Musa punya apa? Tidak punya. Fir'aun punya jabatan, Nabi Musa punya apa? Tapi ternyata habis. Fir'aun musnah, hancur. Itu baru hancur di dunia, apalagi besok di akhirat. Yang selamat, yang sukses siapa? Nabi Musa yang tidak punya jabatan. Masya Allah. Orang rebutan jabatan sampai menghalalkan semua cara nempel gambar. Begitu tidak masuk, tidak jadi kemarin, stres orangnya. Orang sukses, orang hebat, orang mulia itu karena apa? Apa karena nasab? Bukan. Kalau karena nasab, Abu Lahab akan lebih mulia dari Bilal yang budak. Ammar bin Yasir, bukan. Abu Lahab hancur, Abu Jahal hancur, Walid bin Mughirah orang bangsawan semua. Tapi yang jadi orang senang, orang mulia siapa? Justru Bilal bin Rabah. Nah, mangkana yuridul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Kalau kamu ingin jadi orang mulia, aku yang punya kemuliaan itu, ini yang kita mintakan, mudah-mudahan cucu Ustadz Samsul menjadi orang mulia. Orang mulia bukan karena uang. Subhanallah, sampean diberi kemuliaan, dijadikan orang beriman, tapi gak duit duit, ambek gak iman, gak poso, gak sholat, tapi duit akeh, sampean lebih senang mana, Pak? Iman gak duit duit, ambek gak iman, gak poso, duit akeh, sampean lebih senang mana? Alhamdulillah. Yang jauh kan cuma Kiai Marwoto. Yang di luar sana bingung milih dia. Ya Allah, sampean seperti ini diberi rahmat Allah, bisa puasa, bisa dapat ilmu. Sampean diberi ilmu dengan diberi uang, milih mana? Kan rada abot jawabnya kan. Inilah para jamaah. Jadi kemuliaan itu ketika kita bertakwa. Kita lapar, tapi bahagia. Kita haus, tapi kita bahagia. Kenapa? Karena kita sedang dekat dengan Allah. Bayangkan orang lapar tapi bahagia.
Saya mau tanya, Anda dengan puasa ini, apa yang sebetulnya Anda harapkan? Yang Anda rindukan apa sebetulnya? Pahala, oke. Rahmat Allah, iya. Ampunan Allah, surga, iya. Tapi ada yang lebih penting bagi saya. Orang puasa itu yang diharapkan, adzan maghrib. Itu yang paling dirindukan. Begitu adzan maghrib selesai, sama dengan orang hidup. Koyok-koyok wong niku urip iku. Koyok-koyok wong poso iku lho. Wong poso itu kalau apalagi kalau duhur, itu kan bayangkan apa? Engko maghrib koyok-koyok semua mau dimakan. Tapi begitu maghrib selesai, satu piring paling banyak 2, selesai. Sama orang membayangkan kalau punya anak hebat sarjana S1, S2, S3, sampai NTS itu, sampai kaduan. Ternyata jadinya banyak sekarang justru anak dengan kesarjanaannya melupakan orang tua. Saya ulangi, kesarjanaan tidak selalu berbanding lurus dengan kesolehan. Jadi kalau mau mendidik anak, itu tidak usah molok-molok. Pakailah teori Nabi Ibrahim. Teori Nabi Ibrahim apa? Rabbi habli minas sholihin. Tidak usah molok-molok, anakku kok ngene, aduh. Ya, wong sakniki kan terlalu molok-molok, Pak. Belani capres sampai direwangi tukaran ambek dulur, tukaran ambek tonggo. Bareng wis calone dadi, apa yang saya mendapatkan? Tetep lek ana perlu-perlu tonggo repot kan. Ya, kalau kita repot yang nulungi sapa? Tonggo. Ya, sing masang terop. Tonggo lah apa Gibran arep nang masam ya. Apa? Jadi tidak usah muluk-muluk. Teori Ibrahim. Bagaimana punya anak saleh? Itu ditafsir, diterangkan. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Nabi Ibrahim itu menyala, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah saya anak soleh. Itu mafhum mukhalafahnya. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, saya hanya mau anak kalau soleh. Kalau tidak soleh, saya tidak usah diberi anak. Makanya Nabi Ibrahim baru punya anak 120 tahun. Umur 120 baru punya anak. Ada orang di kampus di Tegal Boto Jalan Sumatera 120 sik iso metengi sing wedok. Aduh, wis umur 70 ngombe sembarang, pagun tak ngangkat. Ongguan. Nggih. Kenapa yang diminta soleh? Maka kalau orang hanya punya target, saya harus punya anak, saya harus punya cucu. Punya anak, punya cucu bukan prestasi. Maaf. Binatang punya anak enggak? Binatang punya anak enggak? Punya. Kambing? Punya. Kucing? Kalau kita hanya target bisa punya anak, apa bedanya kita dengan mereka? Dengan binatang? Bukan. Teori satu, teori Ibrahim. Minta anak yang soleh. Ini speknya tinggi. Lah kita ini pokok ya carane bojoku meteng wis. Ya. Ya Allah. Wae sing lanang ngombe jamu macam-macam, sing wedok ben bulan, ben tahun meteng, persis tikus. Tapi kualitasnya ada teori kedua. Saya maaf ya. Tolong doakan saya sedang meneliti Quran, Pak. Saya ini meneliti Quran. Quran itu saya pilah ayat ini tentang anak, tentang pendidikan, tentang sholat, tentang rezeki. Saya pilah 25 tahun saya meneliti Quran. Makanya tarif agak mahal. Sedang naik daun. Nah, yang membuat saya naik daun ya Ustadz Samsul ini, Jember TV ini. Jadi karena diundang Ustadz Samsul, saya diskon 20%. Ya, lihat. Teori kedua, teori Nabi Zakaria. Ini teori anak. Kata Nabi Zakaria, ya apa? Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, saya kesepian, ya Allah, tidak punya anak. Saya minta anak. Ini, ya Allah, ini doa ini untuk sampean yang belum punya anak atau ingin nambah anak, sampean baca, Pak. Rabbi la tazarni farda. Ada orang tidak punya anak, itu 13 tahun. Saya suruh baca ini, alhamdulillah, sekarang anaknya 4. Tapi ya sampean yang sudah punya anak banyak, jangan baca ini. Meteng terus kok bojo sampean ya.
Jadi kalau sampai masih kemantenannya atau masih ingin, coba dibaca ini. Ini soalnya Nabi Zakaria. Robbi la tazarni farda wa anta khairul. Ini kalau mau kumpul sama istri, ini dibaca. Berapa kali Gus? 1.500 kali. Ke susu maghrib Gus. Ya, Nabi Zakaria gelisah. Kegelisahan Nabi Zakaria digambarkan di dalam surat Maryam, juz 16. Ya Allah, idnada Zakaria Rabbahu nidaan khafiyah. Gelisah Nabi Zakaria. Kenapa? Tidak punya anak. Ketika munajat, berdoa, memanggil Zakaria, Rabbahu Tuhannya. Kapan? Nidaan khafiyah. Dengan panggilan doa khafiyah di waktu yang samar. Di tafsir diterangkan fi jaufil lail. Tengah malam. Jadi mumpung Ramadan monggo ndonga kabeh wis. Terutama tengah malam. Sahur, ayo tahajud dulu baru sahur. Lah sekarang sahur malah ambek ngurungokno radio, ngurungokno ndelok TV. Itu bukan memuliakan Ramadan, itu menipu, menghina Ramadan. Nabi Zakaria matur, ya Allah, idnada rabbahu nidaan khafiyah. Ya Allah, saya sudah sepuh, saya sudah tua, istri saya sudah menopause. Tapi apa mungkin ya Allah saya bisa punya anak? Kalau saya diberi anak, lihat teori Nabi Zakaria. Ya, saya minta diberi anak, yang anak itu bagaimana? Diberi karakter, yarithuni, yang akan menjadi ahli waris saya. Wa yarithu min ahli Yaqub. Yang kedua, yang mewarisi perjuangan nenek moyangnya, kakek buyutnya. Hati-hati Pak, anak harus nyambung ideologi, nyambung akidah dengan orang tuanya. Ojo sampai bapak itu tukang adzan, tukang tahlil, anaknya malah membid'ahkan tahlil. Banyak itu sekarang. Ada orang mati, nun sewu, ada orang mati itu. Sama kiai kampungnya dikatakan, bapak-bapak nanti tahlil habis maghrib ya. Anaknya langsung ngadeg, maaf tidak ada tahlil untuk bapak saya. Nah makanya program anak itu teori yang kedua harus ini. Yang pertama teori Ibrahim Saleh. Yang kedua teori akidah harus nyambung. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, anaknya. Nah kalau soal dunia bolehlah beda. Bapaknya ASN, anaknya pedagang, boleh. Ya, tapi misalnya bapaknya jerakan kos-kosan, duit TV, anaknya sing terus nah itu juga enggak apa-apa. Iya. Tapi kalau soal iman jangan main-main. Akidah jangan main-main. Teori Nabi Zakaria, anak itu yang pertama yarithuni. Saya umpama, saya harus meneruskan ayah saya nyekel pondok. Wa yarithu min ali Yaqub, saya Pak Marwoto harus meneruskan akidahnya leluhurnya Mbah Siddiq. Yang ketiga, waj'alhu rabbi radiyah. Orang tua harus berpikir bagaimana anak saya diridani Allah. Lah, untuk itu perlu 3. Wah, ini harus cepat karena kalau mau buka puasa pidato lama-lama itu hukumnya makruh mughaladzah. Karena mau maghrib ini sudah, sampai sudah enggak mikir Gus Fikri sudah. Yang sampai itu kan kok keadaan. Ya. Jam berapa ini? Oh, 30 menit. Sampai ikut waktu Indonesia bagian timur. Dah, 1 teori solihin, 2 teori ridha Allah. Kalau Anda kita ingin punya anak yang dengan teori itu minimal 3. 1 apa? Pendidikan tarbiyah. Pendidikan. Jangan membayangkan pendidikan itu secara formalistik. Cari sekolah yang favorit, cari kampus yang jangan. Pendidikan itu yang paling utama orang tua. Bagaimana kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita? Lah kan repot. Anaknya di TPQ-kan, didiniakan,
dipondokkan, sholat padeng, bapaknya ndak sholat. Kan repot, ada seperti itu? Ada? Ada, teko wong iki. Coba, Nabi Ibrahim, bapaknya Nabi, punya anak Nabi, siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi siapa? Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi lagi, Nabi Yusuf. Dan dari Nabi Yusuf muncul 300 Nabi dari Bani Israel. Kiai Siddiq memberikan pendidikan. Pendidikan yang paling baik itu apa? Rasulullah sendiri disebut Allah pendidik. Tapi Rasulullah disebut apa? Uswatun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kanjeng Nabi itu didik sahabat, gak pakai teori muluk-muluk, Pak. Sekarang pendidik guru itu, ke sekolahan, ke kampus bawa laptop, bawa tas ransel, besar. Saya punya guru di pondok saya itu kalau pagi datang pakai ransel besar, lengkap itu laptop, magic jar, apa digowo. Tapi coba lihat sekarang kualitas anak sekarang, karakter anak sekarang. Secara intelektual menonjol, tapi moralitas skala intelektual. Ada yang kuliah itu IP 6,7. Enggak tahu kuliah di mana itu. Tapi moralitasnya, spiritualitasnya. Guru dulu enggak muluk-muluk. Guru dulu, ya Allah. Sekarang gelarnya macam-macam, Pak. Ada gelar yang medeni wong, SAG sarjana alam gaib, SPD sarjana penuh derita, sertifikasi tidak cair-cair, gelarnya MM, Masya Allah, mumat-mumat, doktor, masih doktor, nang omah disentak bojo goblok mendadak, waduh masih kiai iyo. Ojo kiai, Pak. Sayyidina Umar itu disentak sing wedok meneng. Padahal Sayyidina Umar itu kereng. Di luar rumah setan takut kepada Sayyidina Umar. Di dalam rumah Sayyidina Umar takut kepada istrinya. Berarti istri itu lebih menakutkan dari setan. Ya, jangan menganggap kita. Di Quran ada ayat begini. Ini teori pohon. Nah ini, saya punya teori mana? Di Quran ada teori pohon, teori tanah. Di Quran ada ayat begini, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Kalau tanahnya subur, ditanami tumbuh tanaman yang subur. Ini teori tanah dan pohon. Kalau bapaknya seperti siapa bapaknya? Bapaknya ini. Alif, kakeknya Ustadz Samsul, insya Allah wisara ini. Iya, Sunan Ampel, sampean tahu kenapa kok Sunan Ampel jadi wali? Memang di samping karena wilayah itu dari Allah, kewalian itu, tapi juga ada pendidikan. Bapaknya Sunan Ampel itu wali, namanya Syekh Ibrahim Asmoro Kondi. Syekh Ibrahim Asmoro Kondi itu wali songo generasi kedua. Jadi wali karena bapaknya juga wali, Syekh Jumadil Kubro. Sunan Ampel punya anak wali lagi, siapa? Sunan Bonang. Sunan Bonang karena wali punya anak wali lagi, Sunan Derajat. Lah iki sampean kan gak ero, wong sampe lek nang Sunan Ampel nang Wali Songo cuma tuku tas bedok. Kenapa Anda tidak belajar? Ini orang mulia, tidak, maaf ya, anak soleh tidak lahir dari kampus. Pegang omongan saya. Anak soleh tidak lahir dari sekolah favorit. Anak soleh lahir dari kemuliaan ibunya, kemuliaan ayahnya, pendidikan agamanya. Masa. Yang kedua, ini mepet waktunya. Yang ya. Jenenge medeni malaikat Malik iki.
Ini namanya kan al-faraski atar rizkian sabuh. Ini nanti di kuburan malaikat mungkar nakir mocoi wedi. Ya, yang kedua, yang membuat anak-anak jadi orang hebat siapa? Yang pertama faktor orang tua, pendidikan. Saya mengatakan, sering saya katakan, kesolehan tidak lahir dari dunia pendidikan formal. Ngapunten, kampus itu Pak, bukan jelek, saya juga sarjana. Aku masih ngene iki sarjana loh. Ojo ngenyek aku sampe. Sarjana mulane rodok larang kan. Sekolah itu bukan tidak penting, saya juga di rumah punya sekolah. Saya juga sekolah. Sekolah itu hanya untuk mencerdaskan akal, hatinya belum. Maka ada pendidikan agama, jangan dilupakan. Yang kedua, kalau Anda ingin punya anak mulia, kita ingin punya anak soleh, teori Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Yang kedua apa? Makanan, rizki. Jangan mengharap anak soleh kalau berdino dijejeli barang haram. Teorinya apa? Baca surat Al-Mu'minun juz 18 ayat 50. Saya masih hafal itu. Padahal saya itu kalau lapar sering hilang hafalan saya. Ya, teori apa? Makanan. Lihat, ada teori makanan dan anak soleh. Yang tadi dulu, teori tanah. Al-baladu, tanah atau ibu yang subur, yakhrujuna batu bi'idni rabbi, akan muncul. Kalau sampean punya tanah subur, ditanami apa saja, kira-kira tumbuhnya gimana? Bagus. Waladzi khobusa, kalau tanah itu kering, ditanami apa? Enggak tumbuh. Al-Ghazali nafsi di ayat ini, Allahumma shalli Muhammad. Yang dimaksud wal baladut thayyib, tanah yang subur itu apa? Abun sholihun, bapak orang tua yang soleh. Bapak ahli sholat, insya Allah anaknya sholat. Ya, bapaknya ustadz, insya Allah. Ada teori genetika namanya. Teori apa? Genetika. Gen itu ada. Coba Mbak Siddiq. Karena Mbak Siddiq seperti itu, riyadhahnya, mujahadahnya, ilmunya. Punya anak, siapa yang tidak kenal Kiai Ahmad Siddiq? Siapa yang tidak kenal Kiai Abdullah Siddiq? Siapa tidak kenal Kiai Ahmad Kusyairi bin Siddiq? Siapa yang tidak kenal cucu beliau Kiai Siddiq, Kiai Hamid Pasuruan? Itu namanya teori genetika, teori tanah dan pohon. Karena bapaknya soleh, tanahnya subur. Yang kedua teori apa? Teori makanan. Apa kata Allah surat Al-Mu'min? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Wahai para rasul, makanlah yang halal. Nyambut gayo sing halal. Kalau kamu sudah makan halal, anakmu halal, wa'malu sholihah, kamu bisa jadi orang soleh. Kata Al-Ghazali nafsi di ayat ini, amarallahu bil akli halal qabla amali sholih. Allah perintah makan halal, baru Allah perintah amal soleh. Tidak mungkin kesolehan lahir dari keharuman. Wong lek mangane haram mboten saged, Pak. Dulu kiai-kiai itu steril, Pak. Dongone mandi karena steril, yang dimakan halal. Ayah saya dulu itu kalau ada tamu, ya Allah, enggak ditungani macam-macam. Ada apa? Saya sakit Pak Yai. Sakit apa? Sakit perut, pusing. Sama ayah saya cuma dikasih air putih tak. Wis sampe nombe. Bismillah. Mulai waras Pak. Makanannya steril. Lah aku saiki dadi kiai. Sama sakit apa? Sakit perut, tak wae banyu. Alhamdulillah, mulai mencret. Lho ya pun campur-campur. Ya. Wayah saya itu pengajian di Banyuwangi, mendung, serbannya ini diputar gini tak, mendung set hilang. Saya di Surabaya pengajian, mendung, serbanku tak putar, set, alhamdulillah, dumeres. Tak wacani Fatihah, tambah berdek. Kenapa? Tidak steril. Man akalal haroma lukmatan wahidatan lam tukbal sholatu arba'ina sobahan.
Orang makan haram, makan barang haram, 1 sendok saja tidak diterima ibadahnya 40 hari. 1 sendok 40 hari. Lah kalau 2 sendok, kalau sak piring, petang tahun. Makanya saya ingin golek wong dongo nih. Sing dongone mandi angel. Tadi Kiai Iqbal dongo, aku yakin Kiai Iqbal ini steril. Saya ngamini. Iya, amin. Apa mana dongo arep maghrib seperti ini? Masya Allah. Lah wong sekarang mau maghrib itu mandi-mandine dongo. Lah wong sekarang malah ngabuburit. Ya opo iki poso model opo iki? Mau maghrib itu mandi-mandine dongo, kumpulah di rumah dengan anak istri, baca rotibul hadat, baca sholawat dongo. Nah saiki enggak ngabuburit. Ketemu kiai ditakoni, arep nang ndi sampean? Mados bengi yai. Apa bengi digoleki? Ana sing ngomong golek beduk nang masjid. Ana sing ngomong golek maghrib. Maghrib gak usah digoleki, mesti teko. Yang terakhir wis. Yang pertama pendidikan, 2 makanan. Tidak bisa, Pak, tidak bisa. Termasuk puasa, maaf ya, saya kemarin ngaji Ihya. Ternyata salah satu puasa orang yang tidak diterima itu orang yang ketika buka dia mengkonsumsi makanan minuman yang haram. Itu tidak diterima puasanya. Kan aneh. Mulai subuh sampai maghrib kita bertahan tidak makan sesuatu yang halal, malah buko, malah makan yang haram. Yang terakhir, pokoknya terakhir wis. Yang terakhir apa? Teorinya apa? Doa. Sama lihat Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Lihat Nabi Zakaria, doanya, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Jangan meremehkan doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apalagi di bulan Ramadan mustajab. Ayo kita minta kepada Allah. Nggih, niki rezekine Ustaz Samsul, rezekine orang tua dari Al Maulud didongani menjelang maghrib dan didongani orang-orang puasa. Insyaallah Al Maulud ya yang dilahirkan, yang diakikoi ini insyaallah minas sholihin. Kita berharap kita juga minas shaimin, minal musallin, minas sholihin, selamat dunia akhirat, husnul khotimah. Al-Fatihah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.